Mengikut Yesus, tapi harus kehilangan segalanya. Harus kehilangan orang tua, kehilangan harta benda. Kalau begitu, apa yang kita dapat ketika kita menjadi pengikut Yesus? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Saya mengalami salib yang begitu luar biasa. Di saat saya diusir, saya harus tinggalkan orang tua. Karena hanya ada dua pilihan. Saya pergi dari rumah, mengikut suami, mengikut Tuhannya suami, atau saya harus mengikut orang tua. Dan harus kembali ke keyakinan saya yang dulu. Pada saat itu, di saat saya mengambil keputusan, saya meninggalkan rumah karena saya diusir, saya pergi, dan saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena pada saat itu, di saat orang tua saya bilang, kamu harus pergi dari rumah ini. Dan pada saat itu saya hanya menangis. Saya harus memilih ikut suami atau ikut orang tua. Di saat saya mengikut suami, saya bilang sama orang tua, saya minta waktu 1 hari ini aja. Saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena di saat saya mengenal Tuhan, kami diizinkan Tuhan, kami harus kehilangan, kami pernah punya rumah 3. Di saat saya mengenal Tuhan dan saya diizinkan Tuhan, rumah 3 yang kami punyai, yang kami miliki harus habis, harus hilang. Kalau kita melihat kesaksian dari ibu ini, betapa sulitnya menjadi seorang pengikut Yesus. Apalagi dari yang sebelumnya adalah orang yang belum percaya Yesus, lalu kemudian mengambil keputusan mengikut Yesus. Terkadang kita harus kehilangan keluarga. Terkadang keluarga menolak kita. Terkadang keluarga membuang kita. Bahkan apa yang kita miliki pun terkadang harus kita tinggalkan. Kita terkadang nggak bisa bawa apa-apa ketika kita mengikut Yesus. Kita nggak bisa bawa apa-apa karena memang semuanya menjadi hilang. Lalu kemudian, apa untungnya menjadi pengikut Yesus? Disinilah ada banyak orang yang kemudian kalau nggak kuat dengan imannya, kalau nggak kuat dengan dengan janji Tuhan, ada banyak orang yang nggak tahan. Jadi kalau ada anggapan kalau menjadi pengikut Yesus itu dikasih uang, kalau ada anggapan kalau menjadi pengikut Yesus itu hidupnya akan enak, justru itu kebalikannya. Tapi walaupun begitu, firman Tuhan memberikan satu kekuatan kepada kita, di mana seperti yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Dikatakan seperti ini. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan. Jadi ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus, kita nggak usah takut. Walaupun kita kehilangan harta benda, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan saudara, bahkan kita harus berpisah dengan orang tua. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anaknya laki-laki, akan menerima
lipat ganda pada masa itu juga. Apa yang kita hilang dari kita karena mengikuti Yesus, Yesus bilang nanti akan berlipat ganda kok. Jadi kita nggak perlu takut sekalipun kita karena Yesus kita kehilangan harta benda seperti yang dialami oleh ibu ini. Percaya, imani seperti kata firman Tuhan, akan kembali lipat ganda. Itu di dunia ini. Bahkan yang kedua, Tuhan Yesus itu memberikan janji. Yang kedua itu ada apa? Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ngapain kita takut? Mengapa kita harus khawatir ketika kita ambil keputusan menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Kalau memang kita mau ikut Yesus, ikutlah, gak usah takut. Percaya, apa yang lepas dari kita, apa yang hilang dari kita, Tuhan akan kembalikan. Dan satu lagi, kita akan beroleh hidup yang kekal. Salam, Tuhan Yesus memberkati.